Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi motivasi penyemangat bagi kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan puji syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di surga. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas kekuatan, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh melakukan aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berkegiatan, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi motivasi penyemangat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami, kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2. Lukas 9 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Allah pada kesempatan kali ini kami berjudul Praktek Kerja Lapangan atau PKL. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, mungkin kita masih ingat pada masa-masa sekolah, khususnya sekolahan di kejuruan, sekolah menengah kejuruan atau sedang berkuliah. Sebelum kita mengakhiri sekolah atau perkuliahan, tentunya ada satu kegiatan yang tidak bisa dilepaskan, yaitu PKL, praktek kerja lapangan. PKL dilaksanakan setelah sekian tahun, sekian lama kita belajar teori-teori di sekolah, di perkuliahan. Mendapatkan teori-teori, mendapatkan nasihat-nasihat pendidikan. Dan PKL ini untuk mempraktekkan apa yang sudah kita terima. Seberapa mampu kita, seberapa kita sudah menguasai ilmu atau teori-teori yang kita dapat di dalam selama pembelajaran itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid pilihannya untuk ditugaskan secara khusus, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Tentunya sebelum para murid mempraktekkan apa yang sudah diajarkan Yesus kepadanya, Yesus memberikan bekal, yaitu nasihat-nasihat yang bermanfaat tentunya. Yesus meminta dalam PKL itu para murid diwajibkan fokus kepada tujuan. Jangan sampai menyimpang daripada tujuan itu. Yesus membekali mereka. Yesus membekali para muridnya dengan kuasa ilahi yang mungkin dapat dipergunakan dengan baik. Dan harus tetap yakin pada tujuan mereka. Walaupun dalam prakteknya tidak semudah teori yang Yesus ajarkan. Karena di lapangan terkadang tidak sesuai dengan harapan. Itu artinya saudara kasih dalam Tuhan. Murid-muridnya sekian lama bersama-sama dengan Yesus. Mereka mendapatkan teori tentang bagaimana mengabarkan Injil, memberitakan kabar kerajaan Allah. Tentunya Tuhan Yesus sendiri tidak membiarkan murid-muridnya tanpa bekal, tanpa teori, tanpa ilmu untuk memberitakan kabar kesukaan itu. Oleh karena itu, Yesus memanggil ke-12 muridnya ini untuk diajarkan, untuk dididik, untuk diberikan nasihat, supaya di dalam perjalanan, di dalam melakukan aktivitas kegiatannya, memberitakan kabar sukacita itu, mereka tetap yakin, fokus kepada tujuannya. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Kita di dalam dunia ini, bukan sekedar kita mencari nafkah, bukan kita sekedar mencari uang, bukan sekedar kita mencari kekayaan, bukan sekedar kita mencari ketenaran secara pribadi. Yang Tuhan izinkan pada saya dan saudara, tujuan kita, fokus kita, yaitu untuk memberitakan kabar sukacita. Seberapa lama kita mengenal Tuhan, seberapa lama kita berada, dididik, dikasih teori-teori tentang bagaimana menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Bagaimana kita menghadapi dunia, bagaimana menyikapi dunia ini. Supaya apa? Supaya saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan tidak menyimpang daripada jalan Tuhan.
Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, praktek kerja lapangan itu penting, diperlukan bagi saya dan saudara. Seberapa jauh, seberapa kita memahami, seberapa kita mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan terhadap saya dan saudara sekalian. Apa yang diajarkan Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan. Terkadang apa yang diajarkan firman Allah itu terbentur dengan keadaan dan kenyataan. Sering kita mengasihi, disuruh mengasihi, disuruh memperhatikan, disuruh memberkati, disuruh mengampuni. Diajarkan untuk kalau menghadapi segala sesuatu, kita harus tetap tenang, tetap harus sabar. Tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu firman Allah kali ini mengajarkan bagi saya dan saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita saat ini, biarlah kuasa daripada Tuhan, kuasa ilahi, kuasa yang dibekalkan, diberikan bagi saya dan saudara ini dapat kita pergunakan dengan baik. Di dalam perjalanan kita saat-saat ini tidak segampang yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita harapkan. Banyak tantangan, banyak rintangan untuk kita mencari, untuk kita memberikan suatu kesaksian bahwa kita, bahwa saya, bahwa kita semua adalah ditolong, disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian kasih Tuhan, persoalan permasalahan terkadang menghambat saya dan saudara untuk kita bisa memberitakan kabar baik, kabar kesukaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Allah pada kesempatan pagi hari ini, mari tetap fokus tujuan kita. Tujuan kita jangan terpengaruh oleh keadaan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Bukan itu saja yang kita butuhkan. Walaupun itu penting, walaupun kita itu perlu. Tetapi tujuan saya dan saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan diajar supaya kita dapat memberitakan, supaya kita dapat menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan pada saat hari ini? Yaitu yang pertama adalah kenyataan dan harapan. Seberapa lama kita memahami firman Allah yang sudah kita terima, baik di dalam ibadah maupun di dalam media-media. Kadang kita dengar firman Allah itu baik, enak kita terima, baik kita enak kita dengar, tetapi sulit untuk kita praktekkan. Oleh karena itu, kita butuh. Oleh karena kita perlu yang namanya Roh Kudus yang berkuasa memberikan kemampuan, yang berkuasa memberikan kekuatan, yang berkuasa menjalani setiap kehidupan kita, menjalani praktek kerja lapangan itu. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita. Apa yang harus kita lakukan? Kita minta kekuatan Roh Kudus. Tanpa kekuatan Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu untuk memberitakan kabar sukacita itu. Tuhan mengajarkan saya sebagai kita semua, yaitu supaya kita dapat menjadi terang, supaya kita dapat menjadi garam, supaya kita dapat menjadi pelita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tentunya disorot banyak masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengajarkan memanggil saya dan saudara bukan sekedar untuk kebutuhan jasmani, tetapi untuk kebutuhan rohani, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari, yaitu tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Kalau kita baca dalam ayat yang kedua, yang ketiga, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, dalam hidup ini tentunya ada tujuan. Kalau tanpa tujuan, kita akan tersesat. Supaya kita tidak tersesat, kita harus ikuti teori yang sudah ada. Supaya kita tidak tersesat, kita harus mengikuti aturan-aturan, anjuran-anjuran, nasihat-nasihat firman Tuhan yang Yesus berikan kepada saya dan saudara. Di dalam ayat yang kita baca saat hari ini, saudara sekalian, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat, jangan membawa roti atau uang dan sebagainya. Itu artinya saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam perjalanan kita tidak memusingkan diri dengan keadaan-keadaan duniawi. Walaupun itu perlu, seperti yang saya katakan tadi, makan, minum, sandang pangan kita perlu. Tetapi Yesus mengajarkan di dalam menjalani kehidupan kita jangan memusingkan hal-hal seperti itu. Sebab dikatakan firman Allah, dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Dahulukan kerajaan, beritakan firman Allah, beritakan kesaksian, beritakan keselamatan itu, beritakan kabar baik, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa kebutuhan kita, apa yang kita perlukan saat-saat ini, biarlah melalui kebenaran firman Allah dapat ada motivasi, penyemangat di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sekedar memikirkan perkara-perkara duniawi, jangan-jangan kita sampai menyimpang akan iman kita. Kalau kita sering memikirkan perkara-perkara dunia, memikirkan kekayaan, memikirkan pangkat, memikirkan kedudukan, memikirkan egois kita, jangan-jangan kita tidak sesuai dengan tujuan hidup kita. Padahal firman Allah katakan bahwa tujuan hidup kita bukan sekedar hal-hal duniawi, tetapi untuk memberitakan kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, mari fokuskan tujuan hidup kita. Bukan sekedar masalah dunia, tetapi kita belajar minta kekuatan daripada Tuhan untuk bisa menyaksikan betapa besar pertolongan Tuhan, betapa besar kuasanya, kasihnya Tuhan atas kehidupan kita, dan bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang ketiga yang dapat kita pelajari, hidup itu pasti ada tantangan. Ayat yang ke-4 dan 5. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ini artinya saudara sekalian, tidak segampang, tidak semudah kita memberitakan kabar sukacita itu kepada rekan-rekan kita, kepada sesama kita, kepada manusia. Tentunya banyak tantangan, tentunya banyak rintangan yang kita hadapi. Saudara kekasih di dalam Tuhan, biarlah menjadi anak Tuhan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi murid Tuhan itu tidak semulus apa yang kita bayangkan. Bahkan banyak risiko yang dapat kita tanggung. Banyak risiko yang akan kita hadapi. Walaupun terkadang yang paling berat nyawa adalah taruhannya. Tetapi apa? Tuhan tahu murid-muridnya akan menghadapi seperti itu. Tuhan tahu murid-muridnya akan menghadapi suatu tantangan dan rintangan. Tetapi Tuhan juga tahu bagaimana Tuhan menolong murid-muridnya. Demikian juga dengan saya dan saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan, tantangan kehidupan kita saat-saat ini. Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan mengerti apa yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita menjerit terus. Tuhan tahu akan keadaan kita. Oleh karena itu, supaya Tuhan tergerak hatinya, Tuhan mengerti akan kehidupan kita, lakukanlah hal yang benar di hadapan Tuhan. Lakukanlah pemberitaan Injil ini kepada rekan-rekan kita, kepada saudara-saudara. Kita saksikan bahwa Tuhan kita yang sembah, Tuhan Yesus itu mampu menolong dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada saat pagi hari ini. Ini menjadi motivasi penyemangat supaya kami tidak selalu memikirkan hal-hal duniawi yang dapat mengalihkan pandangan iman kita kepada hal-hal Tuhan duniawi. Tetapi ajari kami selalu Tuhan memikirkan hal-hal rohani. Sebab kami tahu bahwa jika kami memikirkan hal-hal rohani, pertolongan demi pertolongan Tuhan akan kami rasakan dan kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.